Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya. Muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah memuliakan Engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri, dengan kemuliaan yang aku miliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Engkau, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat sore, Romo, Suster, Bruder, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Kristus, berkah dalam. Sebelum menyampaikan renungan atas bacaan-bacaan pada sore hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vincentius Doni Erlangga, biasa dipanggil Doni, Frater Doni. Saya tinggal di Kolese Santo Ignatius, Kolsani, di sebelah gereja ini. Saat ini saya sedang studi di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma tahun ketiga. Bapak, Ibu, Suster, Bruder, rekan-rekan muda, adik-adik sekalian, dari bacaan-bacaan hari ini, terutama bacaan Injil, saya ingin kita semua bertanya, kira-kira apa yang mau disampaikan Yesus kepada kita sebagai murid-muridnya di zaman sekarang ini ya? Nah, dalam kesempatan sore ini saya tertarik membagikan satu hal yang mungkin bisa kita renungkan bersama, yaitu bagaimana kasih itu mampu menggerakkan. Bacaan Injil saya rasa kalau kita dalami begitu menarik karena kita menjadi lebih tahu bagaimana cara Yesus mengasihi murid-muridnya.
Ia mengkhawatirkan nasib murid-muridnya, maka ia berdoa karena ia ada dalam konteks akan memasuki masa sengsara. Dan kasih itu lalu menggerakkan Yesus berdoa. Ia ingin agar kasih yang diberikan pada Bapa itu mengalir kepada para murid, sehingga para murid yakin bahwa dia atau mereka sungguh ada di dalam kasih Allah. Berkenaan dengan pengalaman dikasihi, juga ada pengalaman khawatir yang dialami Yesus juga. Saya ingin membagikan sebuah pengalaman. Pengalaman ini tidak saya lupakan karena begitu membekas dan begitu dalam. Beberapa waktu yang lalu saya ditugaskan untuk live in di sebuah rumah sakit bersama 2 teman saya. Nah, ketika live in itu salah satu tugasnya adalah mendampingi seorang pasien yang akan menjalani operasi besar. Dan pada waktu itu karena ditugaskan, maka kami bertiga boleh melihat langsung proses operasi itu dari awal sampai akhir di sebuah ruang yang bernama ruang observasi atau ruang pengamatan yang hanya dibatasi oleh sebuah kaca besar di mana saya dan kedua teman saya bisa melihat secara langsung apa yang terjadi di ruang operasi itu. Nah, lalu di bagian luar dari ruang operasi ada keluarga pasien yang menunggu ibu itu. Dia adalah 2 orang anak laki-laki, kira-kira seusia SMA dan mahasiswa. Nah, mengetahui ada keluarga yang juga mengkhawatirkan, mencemaskan, lalu kami bertiga keluar, lalu ya ngobrol-ngobrol sejenak, singkat, dan mencoba menguatkan, lalu berdoa bersama di luar ruang operasi. Lalu ketika tiba saatnya dan dokter siap, kami dipanggil masuk ke dalam area kamar operasi itu. Nah, yang menarik adalah setelah berdoa dan sebagainya, lalu ngobrol juga dengan dokter, tim dokter sebelum mereka menangani, rasa kekhawatiran itu tidak juga hilang dari kami bertiga. Dan kami bertanya-tanya, kira-kira apakah operasi ini akan berlangsung singkat atau lama? Dan ternyata cukup lama gitu, dan buat deg-degan gitu ya. Karena 2 jam tidak selesai, 3 jam tidak selesai, 4 jam, akhirnya masuk ke 5 jam itu baru selesai. Lalu ya kami setelah selesai operasi lalu memberitahukan pada keluarga pasien 2 anak muda tadi, dan mereka lalu siap-siap untuk menunggu di bangsal. Beberapa hari kemudian kami berkunjung ke bangsal perawatan itu. Lalu yang menarik adalah ibu ini meskipun kondisinya lemah, tetapi dia tetap optimis. Itu nampak dari raut mukanya dan juga dari anak-anak yang mendampingi, yang meskipun lelah karena harus berjaga, mereka tetap yakin bahwa ibu ini bisa sembuh. Dan lalu kami yang bertiga hadir di situ merasakan aura kegembiraan itu sangat kuat di situ, dan kami merasa diteguhkan dengan keberadaan ibu ini yang cukup punya semangat yang optimis. Nah, tetapi tak disangka-sangka beberapa bulan kemudian saya mendapat kabar bahwa ternyata ibu ini berpulang. Lalu didorong oleh perasaan kebersamaan, kasih yang kami alami waktu di rumah sakit, kami bertiga kembali lagi melayat ibu itu, lalu menguatkan keluarga, terutama kedua anak yang ditinggalkan. Nah, berhubungan dengan pengalaman tadi, saya ingin mencoba menarik benang merah ke dalam kisah para rasul. Para murid yang bersekutu sehati berdoa di dalam sebuah ruangan bersama Ibu Maria dan yang lain, rupa-rupanya juga terdorong oleh perasaan kehilangan akan Yesus, tetapi juga di situ ada kegembiraan karena ada sebuah janji yang mereka pegang, yaitu apa? Yaitu kasih yang ditampakkan oleh Yesus pada mereka, dan ini menguatkan mereka. Maka di dalam ruangan itu mereka menjalin komunikasi sehati dengan Yesus, lalu bersama-sama menjalin komunikasi di antara mereka. Dan inilah cara hidup murid-murid pertama yang sungguh mengagumkan.
Karena apa? Karena setelahnya ketika mereka dikejar-kejar, dinista, dicaci, dan sebagainya, itu mereka mampu bertahan dan menunjukkan sebagai murid Kristus yang sejati berkat komunitas sehati ini. Saudara-saudara yang terkasih, rekan-rekan muda, adik-adik sekalian, bacaan Injil yang kita dengarkan tadi juga mengajarkan bagaimana kita, para murid saat ini dan juga para murid saat itu, sungguh mendengar bagaimana Yesus mengungkapkan kasih-Nya lewat doa. Saya membayangkan bahwa saya hadir di situ bersama para murid lain, lalu mendengar doa Yesus, dan doa Yesus itu mengungkapkan betapa Ia sangat mengasihi para murid. Itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Karena sekali lagi Yesus memberikan pengajaran bukan dengan penjelasan panjang lebar, tetapi dengan sebuah doa yang akan membekali perjalanan para murid di dalam hidup selanjutnya setelah Yesus naik ke surga. Dan inilah yang mereka butuhkan, bekal kasih yang dimiliki oleh mereka. Saya mengutip dari satu ayat dalam Injil Yohanes, "Aku berdoa untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu." Nah, belajar dari Injil Yohanes, Kisah Para Rasul, dan Surat Petrus, saya ingin mengajak kita semua yang hadir di sini bertanya, apakah di dalam pergulatan perjuangan hidup kita pernah mengalami pengalaman dikasihi sekecil apapun bentuknya? Lalu apakah pengalaman kasih itu akhirnya mampu menggerakkan kita? Atau jangan-jangan justru tidak berdampak dan berhenti di situ saja? Saya rasa kita semua yang hadir di sini pasti mengalami pengalaman dikasih, seberapapun kecilnya, apapun bentuknya. Masih dalam suasana memperingati Hari Komunikasi Sosial yang tadi ditegaskan oleh Romo Peter, saya ingin mengulang bahwa Paus Fransiskus mengajak kita untuk berani pertama-tama berbicara dari hati yang bagaimana? Dari hati yang menurut kebenaran dalam kasih. Kasih yang kita alami dari Tuhan sendiri adalah sebuah kebenaran yang harus kita wartakan, tetapi kuncinya adalah dari hati. Maka Paus Fransiskus kembali mengatakan, hatilah yang mendorong kita untuk datang, melihat, mendengarkan. Dan hati itu pula yang akan menggerakkan kita ke arah komunikasi yang pertama adalah ramah dan yang kedua adalah terbuka. Seruan ini saya rasa cocok untuk konteks zaman sekarang ini ya, di mana barangkali tahun depan ada kontestasi pemilu, lalu masih ada agenda-agenda lain di negara ini, dan juga kita tahu bahwa media sosial yang sangat akrab di sekitar kita itu menjadi sarana komunikasi yang efektif untuk menggerakkan orang lain, tetapi juga efektif untuk mengatakan bahwa hal-hal yang benar itu patut dipahami sebagai hal-hal yang benar, tidak diselewengkan. Tetapi lalu kita menyadari di sisi itu ada budaya untuk cenderung tidak peduli, bahkan komunikasi yang marah-marah lewat media sosial, bahkan mungkin mengeksploitasi yang namanya kebenaran, dan bukan tidak mungkin menjadi sarana untuk menyebarkan informasi-informasi yang palsu. Maka melalui bacaan-bacaan minggu ini saya ingin kembali mengajak saudara-saudara sekalian untuk meneliti titik-titik mana kita mengalami kebenaran dikasihi Tuhan. Lalu selanjutnya, kalau kita sudah mengalami, dengan cara apa pula kita mau membagikan kasih itu? Maka marilah mulai dari diri sendiri kita belajar untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Pertama-tama agar kita mampu mengkomunikasikan apa yang kita komunikasikan Tuhan kepada sesama dengan ramah dan terbuka. Seperti yang dikatakan Paus Benediktus ke-16, bahwa ketika kita sudah menjadi milik Tuhan, hanya dalam persatuan dengan semua orang, dan itu artinya apa? Artinya kita diajak menunaikan tugas di dunia ini juga dalam kesatuan dengan semua orang. Semoga rahmat Tuhan yang meneguhkan kita dengan kasih-Nya menggerakkan hidup kita menjadi sarana pewartaan bagi kasih-Nya. Amin.